ada dua jenis ego. Yang pertama namanya ego efisien, yang kedua ego apresiatif. Ego efisien itu ego yang kita pakai sehari-hari, day to day. Sifatnya praktis, jangka pendek. Misalnya hari ini, 2 jam ini saya posisinya sebagai yang ngasih informasi. Ini efisien. Setelah ini enggak lagi. Pulang ya tidur, di rumah jadi bapak, jadi suami, di kampus jadi dosen, di sini jadi ustadz, nanti di warung jadi pelanggan. Itu ego efisien. Sifatnya temporal, ya kan? Dan ya sesuai dengan konteks, itu ego efisien. Ini juga butuh kecerdasan, butuh kearifan, jangan keliru. Kalau di rumah posisinya sebagai bapak, sebagai suami. Kalau di sini mungkin ustadz. Jangan keliru, mungkin di sini, saya di sini jangan-jangan suami ini. Oh itu, ya itu iso kacau. Jadi jangan salah, itu namanya ego efisien. Ada hubungannya sama waktu. Tandingannya ego efisien itu ego apresiatif. Ini yang kalau bahasanya Iqbal waktu murni. Nggak ada temponya, ya kayak kalian refleksi. Aku ini orang kayak gimana ya sebenarnya. Ini ego efisien. Jadi yang lintas waktu. Aku ini orangnya penyabar apa pemarah ya? Aku ini orangnya santai apa kemerungsung ya? Itu ego apresiatif. Jadi jati diri hakikimu di luar fakta-fakta temporer keseharian. Itu namanya ego apresiatif. Kamu disuruh refleksi, muhasabah, itu kan lintas waktu, tidak sekedar di waktu tertentu. Tapi dirimu yang sejati itu seperti apa? Atau kamu ingin membangun dirimu seperti apa? Itu namanya ego apresiatif. Jadi ada ego efisien, ada ego apresiatif. Kalau efisien yang fakta-fakta, hari ini kamu apa, enaknya gimana, dan seterusnya. Kalau pas di warung, yo pahamilah sekarang kamu jadi pembeli. Bukan dosen, bukan apalagi ustadz, bukan kan gitu. Kalau masuk warung terus aku ustadz ya, assalamualaikum, ya enggak. Urusannya beda. Nanti yang punya warung bingung, nanti kamu dikasih uang kecil dah. Oke, jadi itu jenisnya ego. Terus, jangan salah ya, ego itu sifatnya selalu berada dalam tegangan. Ya tegangan bukan berarti selalu tegang gitu. Jadi maksudnya apa? Ego itu selalu dialektis, selalu ditantang oleh realitas sekelilingnya. Dia selalu ditantang oleh lingkungannya. Maka selalu intention. Dia selalu, mauku ini penyabar, tapi ini teman satu ini kok disabar-sabari gini terus ya. Intention. Maunya sih aksinya damai, tapi ini provokator, ini kok kayak gini, kurang ajar ini ya. Tegangan itu namanya intention. Ketika kamu ingin membangun dirimu sebagai apa, lingkungan sekelilingmu itu jadi antitesisnya, dialektikanya. Ayo gimana kalau begitu? Maunya kamu rajin sholat malam, tapi begitu mau sholat kok siaran langsung sepak bola. Mana ini yang didahulukan? Ini kan intention, tegangan. Saya mau rajin belajar Pak, tapi temanmu sekamar ini ngejak ngobrol, gitaran, ngejak piye toh ya, gimana cara? Ini intention, sifatnya selalu begitu. Kuncinya ada di keteguhan dirimu. Ayo gimana menghadapi itu? Pinginnya sih jadi mahasiswa yang rajin nulis, tapi begitu pegang laptop, pegang HP, kok yang dibuka lagi-lagi Facebook, WA, game. Kalau enggak gitu gimana ya caranya? Itu intention.
Sudah merancang-rancang, pokoknya 1 hari 1 tulisan. Tapi begitu megang laptop, ini mulainya gimana? Besok aja ndak ada bahannya, nggak jadi nulis. Ya kan? Itu namanya intention. Egomu ditantang terus oleh kenyataan sekelilingmu. Pokoknya apa? Saya targetnya pacaran itu setelah lulus kuliah. Kok dilalah ini ada yang nembak. Ya kan? Bagus lagi yang nembak. Waduh. Gimana ya, sudah ditekati pacaran nanti, tapi eman-eman ini kalau ditolak. Itu namanya intention. Jadi jangan salah, ya ndak santai-santai ketika tadi kamu matok kreativitas berdasarkan kebebasanmu, kamu ingin jadi apa. Karena kamu akan berhadapan dengan lingkungan yang dinamis, yang berubah terus. Saya pinginnya jadi sufi, Pak. Biasanya kan sufi yang diincer karomahnya, Pak. Saya bisa jalan di atas air, bisa jumatan ning Mekah, kan cita-citamu itu. Ya. Jadi cuma ya pingin puasa terus-terusan, Pak. Nah, itu kan begitu kamu puasa temanmu makan yuk tak traktir. Oh, itu cobaan luar biasa itu. Jadi wis niat poso malah ditraktir makan. Kan sering kayak gitu. Nah, itu namanya tegangan. Jadi ego kita itu selalu intention. Selalu dalam kondisi tegang. Santai-santai pingin maju, tiba-tiba ada halangannya. Kan itu langsung tegang kamu. Waduh, gimana ini? Selalu begitu. Oke, jadi karakternya itu. Karakter selanjutnya, ya ego itu karakternya selalu bebas. Di depan sudah banyak dijelaskan, cuma perhatikan bahwa ada ego itu yang ketika ada halangan tadi, ada tegangan tadi, dia punya karakter syawal. Syawal itu bukan satu Idul Fitri, tapi syawal itu artinya manut, ikut saja dengan lingkungan. Kalau bahasanya Heidegger namanya dasman. Manusia yang tidak otentik. Dirimu sendiri hilang. Kamu tenggelam dalam kerumunan. Itu namanya syawal. Jadi jangan mau begitu katanya Iqbal. Ya kamu bebas, cuma gunakan kebebasan itu, jangan lari dari kebebasan itu. Karena begitu kamu lari dari kebebasan, kamu jatuhnya ke kerumunan. Yang kamu lakukan hanya dari niru ke niru. Dari idola satu ke idola yang lain. Tidak pernah jadi dirimu sendiri. Rambutmu niru artis A, bajumu niru artis B, kumismu niru artis C, dan seterusnya. Jenggotmu niru Ustadz A, gaya ngomongmu niru Kiai C, dan seterusnya. Kamu tidak pernah jadi dirimu sendiri yang otentik, itu mana tidak tahu. Itu namanya syawal. Nanti ada orang yang kebalikannya syawal. Adalah orang yang is gitu aja rindu. Kadang diartikan cinta. Para pecinta itu tidak syawal, kebalikannya. Para pecinta itu lingkungan diserap ke dalam dirinya. Kalau syawal, dirimu yang diserap oleh lingkungan. Jadi kamu jadikan lingkunganmu itu bagian dari usahamu untuk mewujudkan targetmu, cita-citamu. Jadikan modal untuk meraih yang kamu inginkan. Bukan sebaliknya kamu tenggelam. Yang lain gemar sepak bola, oke. Serap itu dalam dirimu, jadikan kegemaran yang lain akan sepak bola itu keuntunganmu. Kemanfaatan bagimu. Ya entah dengan cara apa. Kamu sendiri yang ngerti. Temanmu yang suka main gitar, itu jangan bikin kamu tenggelam oleh gitarannya.
Serap keahliannya main gitar itu sebagai bagian dari rencanamu untuk membangun egomu tadi. Itu menyerap namanya. Bukan marah-marah, menyerap. Menyerap itu mengambil yang terbaik, dicerna sesuai kondisi kita. Oke, gitaran ada bagusnya juga. Nek lagi sumpek dia main gitar. Kalau sudah jengkel ya dikepruk sama gitar. Ya, jadi menyerap kondisi sekeliling itu ya kayak gini misalnya. Ada temenmu banyak. Ini kan kadang-kadang jadi penghalang, tapi jangan dijadiin penghalang. Jadikan dia kekuatan. Dengan banyak teman mungkin kamu lebih enak. Kalau sendirian face to face sama saya kan gak enak. Jangan dijadikan gangguan. Temenmu yang main gitar, jangan posisikan dia sebagai penghalang egomu. Tapi jadikan dia bagian dari rencanamu melahirkan ego. Alhamdulillah punya teman main gitar, ada hiburannya biar gak selalu tegang. Santai aja, itu bisa dimasukkan ke skema egoku. Alhamdulillah di Indonesia ada yang ngamuan, jadi nggak perlu aku yang ngamuk, sudah diwakili mereka. Ya, jadi tidak dimuntahkan keluar tapi diserap sesuai kepentinganmu. Itu lawannya syawal. Kalau yang syawal, kamu yang hanyut ikut mereka, egomu kamu hilangkan, kamu ikut mereka. Kamu buang egomu dan kalau gitu aku jadi ahli gitar juga lah. Nah, itu syawal namanya. Jadi itu cara mempergunakan kebebasan. Jangan mau ditelan oleh lingkunganmu, kebalikannya, telanlah lingkunganmu untuk kepentinganmu. Oke. Ya, ini puisi-puisinya yang bagus. Dulu sudah saya kutip, kelihatannya yang hancurkan dunia sampai berkeping-keping bila tidak sesuai denganmu, dan ciptakan dunia yang lain dari kedalaman wujudmu. Betapa pedihnya manusia merdeka yang hidup di dunia yang diciptakan oleh manusia yang lain. Itu ya, tempelen ini di kamarmu. Kalau ada bekas-bekasnya hujan yang kuning-kuning itu ditutup pakai ini, lumayan. Terus jangan hinakan pribadimu dengan imitasi. Bangunlah, hai kau yang asing terhadap rahasia kehidupan. Nyalakan api yang tersembunyi dalam debumu sendiri. Wujudkan dalam dirimu sifat-sifat Tuhan. Banyak sekali syair-syairnya Iqbal yang arahnya ke sini. Itu hanya contoh. Nah, puncaknya ego itulah nanti insan kamil. Sudah mau selesai baru ketemu insan kamil. Jadi proses yang di depan tadi muaranya adalah insan kamil. Insan kamil itu puncak tertinggi yang bisa dicapai oleh ego. Penjelasannya panjang, tapi intinya, Iqbal ngasih contoh aja. Kayak Nabi Muhammad, insan kamil itu, spiritualitasnya memuncak. Tapi dia tidak berhenti di Lauhil Mahfudz. Dia turun kembali ke bumi. Beda dengan para sufi. Banyak sufi yang mengalami ekstase puncak dan dia tidak kembali lagi ke bumi. Jadi bentuklah egomu, bangun dia sampai bisa naik ke atas, sampai puncak spiritualitasmu, kemudian turun kembali ke muka bumi. Jadi manusia yang bermanfaat. Jadi konstruksilah egomu, jadi potensi-potensi terbaiknya wujudkanlah. Kalau sudah selesai, laksanakan tanggung jawabmu sebagai khalifah tadi. Jangan berhenti di merancang ego. Tugasmu belum selesai. Ketika kamu membentuk dirimu, itu setengah jalan. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah terbentuk, kamu jadi ego yang bagus, yang kokoh, yang kuat, jalankan tugasmu sebagai khalifah. Itulah insan kamil. Sempurna sudah. Ya kalau kamu gagal membangun diri, otomatis kamu tidak bisa menjalankan tugas khalifah. Kamu sukses membangun dirimu,
oke, tapi tidak ada gunanya, baru setengah jalan sebelum dia juga bermanfaat untuk sekelilingmu. Sebelum kamu jalankan tanggung jawabmu sebagai khalifah. Itulah insan kamil. Itulah yang bikin Iqbal tidak mencukupkan diri dengan filsafatnya, dengan syairnya, dengan teori-teorinya, tapi dia juga terjun ke dunia politik, ke dunia hukum. Jadi puncaknya ego, ketemunya insan kamil. Ketika tadi kamu membangun diri dan cita-citamu, sekarang direalisasikan dalam kehidupan nyata. Kalau kamu sudah jadi orang soleh, secara individual, sekarang saatnya mengabdikan kesolehanmu itu demi kepentingan sosial. Itulah insan kamil, katanya Iqbal. Nah, tahapan kasarnya, katanya Iqbal, yang pertama biasanya untuk menuju insan kamil itu ada ciri orangnya patuh pada hukum. Bukan orang yang sakarepe dhewe. Hukum itu ya hukum positif bisa. Ada tradisi, norma, nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, orang yang menguasai egonya itu biasanya orang yang kontrol dirinya bagus. Orang yang tidak bisa ngontrol dirinya pasti belum insan kamil. Yang ngomong dulu sebelum dipikir. Apalagi mukul dulu sebelum dipikir. Insan kamil itu kontrol dirinya bagus. Ngomong sesuatu, melakukan sesuatu, setelah dia yakin apa yang akan dilakukan, apa yang diomongkan itu pas dan benar. Itu cirinya insan kamil. Dan yang ketiga, orang yang punya tanggung jawab khilafah. Tanggung jawab atas kehidupan di muka bumi ini. Jadi, insan kamil itu tidak hidup sesuka hatinya. Dia patuh pada norma dan nilai yang disepakati bersama. Yang kedua, dia mampu mengontrol dirinya. Yang ketiga, dia punya komitmen terhadap tugas kekhalifahan. Itu ciri yang bisa dilihat dari seorang insan kamil. Jadi obedience of law, self-control, dan divine vigilancy. Patuh pada hukum, bisa mengontrol diri, dan kepewakilan Tuhan di muka bumi. Itu cirinya insan kamil.